Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all. Enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Hai Perseners, balik lagi di 1% Podcast bareng aku Arlin, mentor dari 1%, yang kali ini akan jadi host kalian pada podcast yang spesial ini. Nah, gimana nih kabar teman-teman Perseners? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kenapa ya tadi aku bilang podcast kali ini tuh spesial? Karena ini adalah salah satu segmen baru nih dari 1% Podcast, yaitu Cerita Perseners. Nanti kita bisa sharing langsung sama salah satu Perseners yang udah melakukan sesi mentoring ataupun mungkin konsultasi di 1%. Jadi kita bisa ngobrol langsung nih dan sharing tentang pengalamannya. Dan hari ini aku ditemani oleh salah satu Perseners namanya Kak Silmi. Hai Kak Silmi. Hai, sore. Hai Kak Silmi, sore. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah enak banget. Seneng banget denger ya. Nah, mungkin Kak Silmi boleh nih cerita dikit waktu ikut mentoring atau konseling nih kebetulan. Aku awalnya sebelum nyoba mentoring itu kan baca-baca dulu mengenai mentoring sama konseling. Ya udah akhirnya aku memilih mentor. Oh, oke. Berarti yang diikutin mentoring nih ya. Oke, jadi Perseners yang mungkin lagi dengerin, jadi Kak Silmi ini udah sempat melakukan sesi mentoring bersama mentor di 1%. Oke, mungkin aku bakalan ngobrol juga nanti sama Kak Silmi. Jadi mungkin aku akan mulai nih dengan penasaran sih sebenarnya Kak, karena kalau selama aku mentoring, kadang banyak yang cerita bahwa iya aku tuh awalnya maju mundur mau ikut mentoring, aku tuh takut, terus ragu-ragu gitu. Nah mungkin Kak Silmi boleh nggak nih sharing sama kita semua terkait pengalaman Kak Silmi sendiri nih tentang rasa dilema waktu mau mulai memutuskan ikut mentoring gitu. Mungkin boleh nggak nih diceritain ke aku dan Perseners? Jadi pertama aku ikut mentoring itu karena emang dari diri aku sendiri ada masalah. Aku tuh sering banget nonton 1% itu di YouTube. Di YouTube itu sering banget di akhirnya tuh kayak coba ikutin mentoring. Awalnya aku ngerasa jujur aku keganggu banget. Ini kenapa setiap akhir YouTube tuh bahasnya mentoring. Nah, aku pribadi keganggu dengan hal itu. Nah, cuma aku mikir ya udahlah namanya juga orang bisnis atau mungkin jualan ya. Terus waktu itu lagi ada masalah memang dari diri aku, dari kehidupan aku yang emang bikin aku dilema gitu. Karena sering baca 1% di Instagram, dari Instastory-nya ataupun dari feed-nya itu, ya udah pelan-pelan itulah akhirnya aku memilih mentoring. Awalnya tuh pas aku milih juga aku nggak langsung menyetujui. Nah ternyata di situ kayak ada beberapa macam tes yang kita butuhkan. Apakah kita harus ikut mentoring atau ikut konseling? Ya udah akhirnya aku milih mentoring gitu. Oke, berarti emang sebelumnya udah coba cari-cari info ya tentang mentoring apa sih, konseling sendiri juga apa gitu ya. Dan akhirnya memutuskan untuk ikut mentoring. Jadi sebenarnya ini kemarin itu kali pertama ya berarti untuk ikut mentoring di 1%. Iya, benar banget. Oke, jadi begitu ya ternyata Perseners kalau dari Kak Silmi sendiri, awalnya ya Kak Silmi riset dulu nih mana ya kira-kira sesuai nih yang diikutin konseling atau mentoring gitu. Dan memang lagi ngerasa ada satu permasalahan nih sampai akhirnya mau daftar ke mentoringnya 1%. Nah, kalau aku boleh tahu nih Kak, dan kalau boleh di-share sama Perseners, waktu itu ada permasalahan terkait apa sih sampai akhirnya Kak Silmi memutuskan untuk ikut mentoring deh, apakah permasalahannya terkait pertemanan ataupun mungkin percintaan gitu. Jadi secara ini aja sih, gambaran umumnya aja sih, nggak usah yang terlalu detail permasalahannya gimana, tapi mungkin biar teman-teman Perseners itu kebayang bahwa kalau punya masalah percintaan bisa loh ikut mentoring kayak gitu. Kalau Kak Silmi sendiri kemarin permasalahannya terkait apa?
Itu permasalahan life changing gitu. Aku yang awalnya produktif kerja, tiba-tiba disenggol dikit lah sama Tuhan gitu, dikasih cobaan dikit yang akhirnya aku secara nggak langsung harus stop kerja gitu. Oke, berarti terkait permasalahan pekerjaan ya, Kak. Oke, nah berarti perseners kalau kalian juga lagi punya permasalahan terkait pekerjaan, nggak apa-apa banget ikut mentoring gitu dah. Jadi abis ini mungkin kalian bisa dengar langsung nih dari Kak Silmi pengalamannya ketika ikut mentoring. Oke, Kak Silmi, terus nih apa sih waktu itu yang dirasakan ya ketika, oke hari ini ada jadwal mentoring nih. Nah, sebelum mulai mentoringnya dulu deh, apa sih yang dirasain sama Kak Silmi? Deg-degan kah atau takut atau aduh bingung deh nanti ceritanya dari mana atau seperti apa? Pertama pas aku milih paket, nah itu aku ikut yang Super Plus. Pertama itu aku baca-baca caranya atau rules-nya gitu. Itu kan ternyata dikasih waktu 2 bulan. Nah dari 2 bulan itu pertama juga aku nggak langsung pakai. Aku nunggu kayak seminggu dulu tuh karena emang masih ragu dalam hati gitu. Dan akhirnya ya udahlah, aku baca rules-nya, terus aku baca lagi blognya 1% dengan testimoninya yang membuat aku yakin. Ya udah akhirnya aku daftar. Di situ aku nggak milih sih, aku mempercayakan kayak 1% memberikan mentor yang baik lah buat aku. Nah, aku juga menjelaskan apa sih yang pengen aku luruskan gitu. Oke, berarti memang masih tetap ya awalnya juga ketika coba untuk akses mentoring juga nggak langsung hari itu juga gitu ya, tapi kayak seminggu kemudian sambil mungkin mengumpulkan keberanian juga dan menyiapkan diri sendiri juga kali ya, Kak. Iya kayak gitu. Soalnya jujur kayak takut gitu. Aku mikirnya gini, bukannya aku merendahkan temanku, enggak. Cuman aku hanya takut kayak, nanti kalau emang ceritanya nanti sama kayak ke temen gimana gitu. Paling ujung-ujungnya cuma disuruh sabar. Ya aku udah sesabar ini gitu. Aku perlu apa lagi sih? Dan akhirnya ya udah pelan-pelan aja aku percaya. Yes, benar-benar benar sih karena sama seperti Kak Silmi ya banyak juga yang cerita bahwa iya kalau misalnya cerita ke teman tertentu kadang justru mereka mengecilkan masalah kita nih gitu. Padahal sebenarnya kita cuma butuh didengerin kok gitu. Oke, berarti Kak Silmi pun menyadari bahwa keputusan untuk ikut sesi mentoring ini adalah keputusan yang sangat tepat ya. Iya, tepat banget. Nah, Kak Silmi, kan tadi Kak Silmi bilang nih, kalau ikut mentoring nih adalah satu keputusan yang sangat tepat nih. Kalau boleh di-share sama perseners, apa aja sih waktu itu yang Kak Silmi dapatkan ketika ikut mentoring gitu? Apakah dapat seperti saran-saran atau mungkin dapat tambahan apa gitu misalnya kayak ada sesuatu tugas mungkin yang bisa dikerjakan atau dibaca gitu? Jadi pas aku mentoring, waktu itu aku ingat banget nama mentornya itu Kak Sabrina. Aku background pribadiku ini, aku punya lingkungan dengan agama yang cukup kuat. Nah, sebelum aku mentoring, nah itu tuh aku punya kayak masalah kehidupan yang membuat aku dilema banget. Nah, terus akhirnya dari ilmu yang aku punya tuh namanya sholat istikharah. Nah, cuman dari sholat istikharah itu, aku belum menemukan jawaban. Cuman setelah aku menemukan kayak mentoring 1% yang sering aku tonton, aku merasa itu adalah jawaban dari doa aku. Jujur aku pribadi, aku mengaitkan ke agama seperti itu. Oh, ini mungkin dari Tuhan nih, pengen nyelamatin aku. Nah, ya udah. Awalnya ragu, cuman aku yakinin, oh ini jawaban Tuhan. Terus ya udah. Akhirnya aku ikutilah. Pertama, pas aku ikut mentoring, Kak Sabrina tuh bilang sama aku, suruh menceritakan apa yang terjadi sama hidup aku gitu selama 1 bulan terakhir. Dan aku ngisi-ngisi kayak kuesionernya dari semacam wawancaranya dari mentoring yang secara tertulis itu. Aku juga awalnya heran, ini apaan sih pakai acara ada gini-gini. Cuman setelah ini, oh mungkin orang ini pengen tahu backgroundku kayak gimana. Di situ kan awalnya kepalaku tuh isinya penuh banget. Penuh entah sama kejadian masa laluku, terus juga masalah yang life changing gitu, yang tadinya aku produktif tiba-tiba kayak nggak produktif karena ada satu hal. Terus aku juga sempat menghentikan kehidupan sosialku, nggak berhentiin WhatsApp, Instagram, dan akhirnya ya udah aku ikut mentoring. Nah dari mentoring itu akhirnya ya udah aku mulai berani sama kehidupan aslinya. Ngapain aja pas mentoring? Di situ aku punya 2 pilihan. Kan 2 pilihannya apakah aku lanjut ke pekerjaan aku ataukah tidak gitu. Nah,
Akhirnya mentoringnya tuh menjelaskan kalau kamu lanjut di pekerjaanmu, ini loh plus minusnya gitu. Dengan jawaban yang aku sendiri berikan. Nah, kalau seandainya nggak lanjut, plus minusnya apa? Terus akhirnya setelah itu diluruskan sama Kak Sabrina, sama mentornya. Itu tuh aku ngerasa kayak aku hidup lagi. Kayak hidup lagi gimana ya? Soalnya kan awalnya karena kepalaku penuh, jadi ngerasa kayak produktivitasnya aku tuh menurun jauh. Kayak ya cuma jalanin autopilot gitu sambil nggak bisa ngerasain kayak di situ kayak hariku lagi hampa deh selama sebelum mentoring kayak hampa banget kepalaku penuh. Nah ya udah setelah mentoring itu dijelaskan plus sama minusnya dan setelah itu aku udah mulai tuh berani ngambil tindakan dan pesan dari Kak Sabrina waktu itu dia bilang kayak gini, coba Kak tangannya diremes-remes lagi, dilihat lagi matanya apa aja yang bisa dilihat dan ternyata kamu lah masih hidup gitu. Kamu tuh hidup di dunia ini. Masa depan ya udah dipikirin nanti. Pikirin aja yang sekarang. Dan aku juga dikasih quotes tentang KLC ya. Soalnya kan emang umur luar masih di era-era KLC. Ternyata emang kalau kata Kak Sabrina di usia-usia yang segini emang permasalahan itu lagi banyak banget. Ya udah setelah sesi mentoring, di situ aku ngerasa aku berani ngambil langkah selanjutnya gitu. Wow, ternyata cukup berpengaruh ya ternyata ketika sebelum ikut mentoring dan ketika udah ikut mentoring ya Kak Silmi. Iya, berpengaruh banget. Memang benar ya awal-awal pasti ngerasa takut, ngerasa ragu, dan mungkin ngerasa ngapain sih kok harus mentoring gitu. Emang nanti bisa dapet apa habis mentoring? Mungkin sempat kepikiran kayak gitu ya. Tapi ternyata ketika Kak Silmi udah jalanin nih perseners, udah mulai berani untuk ngelawan rasa takut, yang mengumpulkan keberanian untuk ikut mentoring, dan ketika di sesi mentoring ternyata yang nggak semenakutkan itu, bener nggak Kak Silmi? Bener, malah enjoy banget. Soalnya kita yang punya permasalahan, tapi sama mentoringnya solusi itu malah datangnya dari kita gitu loh. Nah, mereka hanya membantu meluruskan. Itu yang aku rasain. Bener, jadi memang ketika ikut mentoring itu berasa banget ya, Kak Silmi lebih dapat arahan lagi nih yang lebih tepat terkait permasalahan yang mungkin lagi dialamin gitu. Karena kalau kemarin-kemarin dipendam sendiri ya mungkin solusinya nggak ketemu gitu ya. Tapi ketika mentoring mulai jadi bisa dapat pandangan-pandangan baru, jadi ngerasa oh ternyata aku tuh punya banyak pilihan loh gitu. Oh ternyata aku tuh nggak sendiri gitu ya Kak. Iya, itu yang aku rasa. Oke, berarti memang perubahannya cukup signifikan ya dari sebelum mentoring yang awalnya ngerasa pikiran dan udah diri tuh udah penuh banget, pikiran udah penuh, kayak udah nggak punya energi gitu ya untuk ngapa-ngapain, dan ketika setelah ikut mentoring, dibantu memahami masalahnya, diarahkan terkait permasalahannya juga gitu. Kayak tadi ya plus minusnya apa nih kalau ngambil pilihan A, pilihan B seperti itu, dan akhirnya selesai mentoring rasa sangat-sangat jauh lebih baik bahkan ya Kak Silmi ya. Iya, ya aku sekarang ya lebih aware aja sama aku gitu, lebih mengenal diri aja. Iya, iya, benar-benar. Jadi bisa, itu sih yang paling penting nih perseners, mengenal dan peka ya sama diri sendiri. Oke, Kak Silmi, berarti ketika ikut mentoring itu awalnya memang riset dulu ya, riset dulu, terus juga minta tolong dicariin siapa nih mentornya gitu. Dan sebenarnya perseners juga bisa nih nanti pilih misalnya mau mentornya ke Kak siapa, misalnya itu juga bisa gitu. Dan bisa disesuaikan juga nanti sama jam yang memang perseners bisa. Bener kan ya Kak Silmi? Iya, itu ada pilihan terserah kita mau pakai yang mana. Yes, yes. Jadi memang tergantung dari diri kita sendiri ya, nyamannya mau sama siapa, mau di jam berapa, mau hari apa. Gitu sih perseners. Jadi mungkin perseners bisa nih mulai ngerancang kapan nih kira-kira mau mentoring gitu. Nah, kalau dari Kak Silmi sendiri nih, hal terakhir yang pengen aku tanya dan aku penasaran, ada nggak sih Kak tips and triknya sebelum mentoring nih, biar kita tuh mungkin jadi nggak ragu dan lebih yakin, oh oke, kayaknya harus mentoring nih, terus mungkin tips and trick ketika pas lagi mentoring nih, lagi sesinya, kira-kira gimana nih, atau ceritanya mulai dari mana, atau mungkin apa gitu ya pengalaman Kak Silmi yang kemarin tuh terjadi sama Kak Silmi ketika mentoring. Mungkin boleh di-share tips and triknya ke perseners, biar perseners juga makin, apa ya, makin yakin gitu bahwa, oh oke, mentoring dan counseling adalah pilihan yang tepat. Mungkin ada nggak nih Kak dari Kak Silmi sendiri tips-tipsnya sebelum
mentoring, dan ketika mentoring gitu, apa sih yang harus disiapkan dan apa sih yang harus dilakukan ketika sesi? Boleh nggak Kak di-share? Sebenarnya jawabannya udah ada dari blog yang 1% sendiri. Pertama, kalau emang ragu, baca aja testimoninya. Ternyata testimoninya dari 1% itu banyak banget, dan testimoninya tuh positif-positif semua. Terus selama mentoring, di situ sebelumnya aku saranin kalau bisa, coba yang paling lama sesinya. Nah terus kalau bisa yang ikut yang super plus atau enggak yang bundling atau yang ada beberapa pilihan paket. Nah kalau bisa yang paling lama. Karena apa? Itu lebih puas. Lebih enak juga ya Kak? Iya, lebih enak. Nah, terus sebelum mentoring itu, kalau kita pilih yang super plus itu ada tes psikotes sama sebagainya itu loh, Kak. Oh, tes minat karir itu ya, kepribadian. Iya, itu yang bikin aku makin berani karena dari tes psikotes kita tahu, oh, diriku ternyata dikurangnya di mana sama lebihnya di mana. Nah, terus dari 1% sendiri juga udah bilang, nanti selama mentoring, bawa buku kecil, note gitu, atau sama tisu. Karena selama sesi itu ada kemungkinan kita kayak secara nggak langsung kayak nangis gitu loh, karena aduh kayaknya emang berat banget, dan akhirnya ya udah. Jadi ya siapin itu, note sama tisu. Mungkin ada masukan-masukan dari mentoring yang bisa kita tulis. Kalau untuk percaya sama mentornya, saran aku gini, itu kan profesional ya. Profesional itu ya kita ibaratin dokter. Karena apa ya, dokter itu kan punya bidangnya masing-masing. Sedangkan yang lagi bermasalah itu ada di hati kita, ada di pikiran kita gitu. Berarti dokter yang pas itu kemungkinan kalau nggak mentoring, konseling ke psikolog. Kalau emang misalnya udah nggak bisa ditanganin, aku rasa nanti dari mentornya sendiri akan bisa mengarahkan selanjutnya baiknya gimana gitu. Sebelumnya aku benar-benar berterima kasih ada 1% di hidupku. Ngebantu cara aku percaya diri, aku belajar dari 1%. Ngebantu merencanakan tujuan hidup, aku juga belajar dari 1%. Insecurity juga belajar dari 1%. Aku juga sempat berpikir kenapa ya selama dulu aku di sekolah nggak ada 1%, cuman ya udah deh. Aku berterima kasih banget ada 1%. Seneng banget dengar cerita dari Kak Silmi gitu. Mungkin terakhir kali Kak, ada nggak nih kira-kira yang paling penting deh untuk dipersiapkan gitu sebelum mulai sesi mentoring? Sebelum sesi mentoring mungkin gini, namanya manusia pasti kan ada masalah. Kalau memang ke semua orang belum bisa menjawab pertanyaan permasalahanmu, mungkin emang waktunya deh kamu datang ke konsultasi yang profesional. Di 1% disediain ada mentoring ataupun konseling psikolog. Yang pasti mereka udah belajar dari sebelumnya dan mengetahui kenapa sih kita bisa secara nggak langsung kayak keberfungsiannya kita kayak menurun ataupun kayak hilang gitu. Ya percayakan aja dan yakinlah kalau kalian emang butuh pertolongan. Aku memilih itu karena aku merasa kayaknya emang aku perlu banget ditolong. Oke, aku setuju sih. Jadi mungkin selain percaya gitu ya, perseners juga jangan ragu untuk mencari pertolongan ketika memang udah ngerasa melakukan semuanya tapi masih susah gitu ya. Nggak apa-apa banget untuk minta bantuan, dan minta bantuan itu bukan berarti lemah ya. Kak Silmi setuju nggak? Bukan, karena kita manusia biasa ya. Yes, benar. Jadi perseners jangan ragu untuk minta bantuan, dan nanti ketika mentoring seperti yang tadi udah Kak Silmi ceritain ke kita, akan dibantu untuk diarahkan, untuk lebih memahami sebenarnya apa sih penyebab dari permasalahan ini gitu, dan akan sama-sama cari solusinya. Terus juga akan dikasih semacam lembar kerja gitu ya Kak, atau worksheet yang bisa yang sesuai nih sama masalah kita, jadi bisa kita baca-baca dan dikerjain juga. Iya, bener banget. Oke, jadi gimana perseners, mungkin udah mulai jadi makin semangat nih setelah dengar cerita langsung dari Kak Silmi yang udah pernah ikut mentoring 1%. Mungkin kalau dari aku sih yang bisa aku simpulkan, ikut mentoring itu adalah satu pilihan yang tepat ya, baik itu mentoring ataupun konseling, dan jangan ragu untuk minta bantuan, dan ya percayakan aja sama mentor dan para konselor di 1%, karena apa yang kalian ceritakan pasti
akan aman, rahasianya terjamin, dan pastinya melakukan sesi mentoring dan konseling juga sesuai dengan kode etik yang ada. Oke, Kak Silmi, terima kasih banyak udah bersedia sharing pengalamannya sama aku dan sama perseners yang lain. Semoga perseners lain juga mulai bisa lebih peduli sama kesehatan mentalnya, lebih aware sama diri sendiri, dan bisa ikut mentoring sehingga lebih bisa terarahkan lagi nih dan lebih tahu sebenarnya lagi ngalamin apa sih gitu. Terima kasih banyak ya Kak Silmi atas sharingnya hari ini, benar-benar insightful sekali. Sama-sama. Nah, mungkin habis ini perseners boleh mulai nih cek-cek di websitenya 1%, dan bakalan ada promo-promo juga, jadi mungkin bisa teman-teman cek nih, perseners bisa cek, lumayan kan, jadi bisa sambil menghemat juga tapi bisa ikut mentoring juga gitu. Oke, mungkin terima kasih untuk Kak Silmi khususnya udah mau sharing, dan makasih juga untuk perseners yang udah mau dengerin podcast ini sampai akhir. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian tentang mentoring dan konseling juga. Sukses terus untuk Kak Silmi dan juga persener semua. Ingat bahwa semua ini butuh proses. Setidaknya 1% setiap harinya tuh udah bagus sekali. Oke, kalau gitu aku akhiri podcast kali ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah!